Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihit tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ingkang sepindah, semoga kula panjenengan sami tansah mengucapkan rasa puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini, kesempatan di mana udara masih sangat sejuk kita hirup. Karena apa, Pak? Bu? Karena para ulama menyampaikan kenapa udara pada waktu subuh hari terasa sangat sejuk. Kenapa, Pak? Karena udara pada saat subuh pagi hari itu belum tercampur dengan nafasnya orang-orang munafik. Artosipun termasuk sholat yang paling berat dilakukan terutama oleh orang-orang yang munafik, yaitu sholat subuh. Semoga dengan hadirnya kita di sini sholat berjamaah bersama, kemudian berdiam diri melanjutkan aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu majelis ilmu, kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang munafik. Allahumma amin. Pagi hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri atau melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Ini semata-mata bukan karena hebatnya kita, ini bukan karena semata-mata kita yang kaya, kita yang kuat, badan kita yang sehat. Tidak cukup. Karena betapa banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang badannya kekar, orang yang jago gulat, petinju hebat, tapi mereka tidak mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan semata-mata juga karena badan kita yang sehat. Betapa banyak orang sehat di luar sana pada saat ini tidak mampu melangkahkan kakinya hadir ke masjid. Dan ini juga bukan semata-mata karena kita yang kaya, kita punya uang, kita punya jabatan. Akan tetapi betapa banyak di luar sana orang-orang yang mampu pergi ke luar negeri dengan mudahnya. Jarak ribuan kilo mereka tempuh dengan harta yang mereka miliki. Masjid yang hanya jarak 5 meter saja belum tentu mereka mampu untuk menghadirinya. Karena perjalanan yang paling berat adalah perjalanan menuju ke masjid. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alumni bulan Ramadan, alumni Lailatul Qadar insyaallah,
terlihat dari wajah-wajah Bapak dan Ibu sekalian yang cerah luar biasa. Semoga betul-betul kita semuanya menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan yang beribadah ketika bulan Ramadan saja, tidak. Akan tetapi terus mari kita lanjutkan amal-amal soleh yang selama bulan Ramadan kita tekuni. Kita selalu melanjutkan ataupun senantiasa berusaha, walaupun kadarnya tidak sebanyak amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, akan tetapi kita harus terus berusaha untuk melazimi selalu istiqomah menjalankan amalan kebaikan yang pernah kita laksanakan di bulan Ramadan. Siam, karena di bulan Syawal ada syariat puasa Syawal sebanyak berapa kali Bapak-bapak Ibu-ibu? 6 kali atau 6 hari. Sedekahnya dilazimi kembali, sholat lailnya, sholat malamnya dilazimi kembali, kemudian tilawatul Qur'annya jangan lupa, dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan arahan dari panitia atau Pak Tamir, insya Allah tidak lebih dari 30 menit karena masih banyak yang ingin melanjutkan aktivitasnya, terutama bapak-bapak ya, melanjutkan kewajibannya mencari ma'isyah untuk menghidupi keluarganya. Semoga pertemuan yang singkat pada kesempatan pagi hari ini nanti membawa manfaat khususnya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikannya di dalam sebuah hadis, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidak ada satu golongan pun yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih punika napa Bapak-bapak Ibu-ibu? Masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling belajar, bermajelis ilmu. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka, kepada hati-hati mereka, nggih punika napa Bapak-bapak Ibu-ibu? As-sakinah, ketenangan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaunginya dengan rahmatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menaungi mereka dengan para malaikat-malaikatnya. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut golongan tersebut di hadapan makhluk-makhluknya, di hadapan makhluk-makhluk yang ada di langit, disebut nama orang-orang tersebut. Semoga kita semuanya Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu bagian atau golongan dari yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, si fulan disebut oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan makhluknya yang lain, yaitu para malaikat-malaikatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, khairun nas qarni thumma yalunahum thumma yalunahum, sebaik-baik generasi, sebaik-baik generasi yaitu generasiku, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'in, dan thumma yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Maka ada satu kebiasaan yang luar biasa Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebiasaan para sahabat Rasul, generasi terbaik umat yaitu para sahabat Rasul, mereka yang hidup semasa Rasul, bertemu dengan Rasul dalam keadaan Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, mereka yang disebut para sahabat Rasul. Ada satu kebiasaan yang sangat luar biasa. Punika napa Bapak-bapak Ibu-ibu?
ketika mereka membaca Al-Qur'anul Karim, ketika mereka mentadabburi Al-Qur'an, maka seringnya mereka itu napa Pak Bu? Meneteskan air mata. Artinya mereka seringnya menangis ketika membaca Al-Qur'an. Ini kebiasaan rata setiap sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana yang disabdakan tadi, memang mereka itu generasi terbaik, sedangkan kita generasi apa Bu Pak? Generasi 14 abad setelah wafatnya Rasul. 1400 tahun, jauh sekali dari zaman Rasul. Kita ini adalah generasi akhir zaman. Maka hari ini, detik ini, saat ini, siapapun yang mereka ketika belajar ataupun bersama dengan Al-Quran, bermesraan dengan Al-Quran, bersama berdua saja dengan Al-Quran, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok sampai menitiskan air mata. Mereka itu adalah orang-orang yang spesial. Bukan menitiskan air mata karena mendengar merdunya suara, akan tetapi betul-betul mereka itu hatinya itu terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca Al-Quran itu betul-betul bisa meresapi, faham apa isinya, bisa mentadaburi, merasakan bahwasanya mereka betul-betul sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang spesial. Karena ini jarang sekali kita temukan pada hari ini. Berdiri sholat lail pada malam hari, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, berdua saja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menitiskan air mata. Akan tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, 30 juz, 114 ayat, 114 surat. Berapa ayat Pak Bu Al-Quran? Ada yang pernah menghitung enggak? Kira-kira ada yang pernah menghitung berapa jumlah ayat Al-Quran? Biasanya adik-adik ini tahu. Berapa Dek? Jumlah ayat Al-Quran berapa? Nanti bisa dicek ya, bisa dicek caranya. 114 surat itu setiap suratnya ada berapa ayat? Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah berapa ayat? Kemudian Ali Imran, An-Nisa berapa ayat? Nanti ibu-ibu bapak-bapak jumlahkan. Kalau kita pernah belajar itu biasanya guru-guru kita menyampaikan berapa? 6.666, biar mudah dihafal. Padahal nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala cek, ternyata tidak sampai segitu. Kurang lebih 6.234 ayat. Nanti bisa dicek. Artinya ngecek itu enggak hanya sekali, karena begitu banyaknya ayat itu kalau menghitung hanya sekali saja itu bisa jadi salah 2 sampai 3 kali. Dulu kita ada tugas di situ seperti itu ketika di pondok. Di antara 6.200 sekian ayat di dalam Al-Quran, Pak Bu, ada 2 ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu menangis ketika membacanya. Nah, ini sangat menarik Bapak-bapak Ibu-ibu. Kira-kira apa ayat, surat apa dan ayat berapa? Dan kenapa para sahabat sering kali, di antara para sahabat itu banyak sekali yang menangis ketika membaca dua ayat ini. Kira-kira Bapak-bapak Ibu-ibu membaca Al-Quran ketika menangis itu pada saat ketemu dengan surat dan ayat apa? Bapak-bapak dulu. Pernah Pak Bu? Ya Pak? Membaca Al-Quran sampai menangis? Ibu-ibu pernah? Kalaupun ada, mungkin menangisnya bukan karena paham, menangisnya karena ingat, aduh anakku di pondok sudah makan apa belum? Ya, nangisnya karena kangen, karena suasana yang begitu syahdu membaca Al-Quran, jadi teringat anaknya yang di pondok, menangis. Teringat dengan hutang-hutang yang dimilikinya, menangis.
Tapi para sahabat ini betul-betul mereka faham apa maksud dari ayat tersebut, karena mereka itu dapat celupan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah itu adalah hamba Allah terbaik, di mana Al-Quran itu turun kepada beliau. Jadi orang yang paling faham itu adalah Rasulullah. Setelah Rasulullah ya para sahabat. Sedangkan kita belajar Al-Quran dari siapa? Dari anak kecil seperti saya, Bu ya. Artinya jauh sekali bandingannya dengan Rasulullah. Maka dua ayat ini adalah terletak di dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan ayat ke-16. Nanti bisa dicek, bisa dibaca, bisa dites. Kira-kira menangis atau tidak? Saya yakin tidak. Termasuk saya pun juga berkali-kali membaca ayat ini nggak pernah tuh menangis. Karena begitu banyaknya dosa yang kita miliki, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena minimnya ilmu yang kita miliki, sehingga kita itu tidak faham apa yang kita baca, tidak bisa mentadaburinya, tidak bisa merasakan ayat yang kita baca itu di dalam hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ayat yang ke-15. Menangis mboten niki? Mboten Pak nggih, Bu. Malah tersenyum. Artinya barang siapa yang menghendaki, yang menginginkan, yang tujuan hidupnya, orientasi hidupnya adalah hayatad dunya, yaitu kehidupan dunia, wazinataha, dan juga perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kata Allah akan berjanji, akan aku balas dengan penuh apa yang telah mereka usahakan. Amalan-amalan mereka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kontan, tidak dirugikan selama di dunia. Maka barang siapa mereka yang tujuan ibadahnya, tujuan hidupnya ingin mendapatkan kebahagiaan dunia saja, perhiasan-perhiasan dunia saja, maka kata Allah akan membalasnya dengan penuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak dirugikan, tapi selama di dunia. Maka yang dahsyat di ayat ke-16-nya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang, golongan orang yang tidak akan pernah mendapatkan apapun di akhirat kecuali apa, Pak? Illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan lenyaplah apa yang mereka usahakan selama di dunia, wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sialah apa ataupun lenyap, hilang, sia-sia amalan yang telah mereka perbuat di dunia. Ngerinya di mana, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kenapa para sahabat menangis ketika mendapatkan atau membaca ayat ataupun dua ayat ini? Betapa banyak dari mereka itu takut. Mereka itu, Pak Bu, ketika beramal soleh, ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah melaksanakan suatu amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kok setelahnya itu mendapatkan banyak sekali kenikmatan dunia. Justru mereka itu takut, Pak Bu. Padahal kalau hari ini itu adalah sesuatu yang kita harap-harapkan. Ya Allah, aku sholat duha biar urusanku mudah. Ya Allah, aku sholat tahajud biar engkau menurunkan keberkahan dalam hidupku. Ya Allah, aku melaksanakan puasa biar badanku sehat. Kalau hari ini kan seperti itu adalah tujuan. Banyak sekali yang kita menjadikan itu semuanya adalah sebagai tujuan. Apa, Bu? Hanya kebahagiaan dunia saja. Tapi para sahabat itu betul-betul takut ketika setelah melaksanakan suatu amal kebaikan, setelahnya ke Allah limpahkan dengan nikmat dunia yang banyak, justru mereka itu takut. Kenapa? Jangan-jangan
Aku menjadi salah satu golongan yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Hud ayat 15-16. Disegerakan balasannya di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting sekali kita ingatkan, ya, karena ada dua hal yang menjadikan amal soleh kita itu tidak ada pahalanya di akhirat, Pak Bu. Kadang kita nggak sadar, yaitu apa? Riya dan juga hubbud dunya, cinta dunia. Maka hari ini yang sudah merutinkan aktivitasnya sholat duha, kalau sampai hari ini tujuannya hanya agar dipermudah urusan dunia, ganti Pak Bu. Tujuannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudahan, rizkinya lancar, sudah itu urusan Allah, bonus saja. Ini berat bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul berat. Mereka itu menangis kalau nanti ketika mereka bertemu dengan Rabbnya di akhirat sudah tidak membawa pahala sama sekali. Ternyata pahalanya itu sudah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebagaimana yang mereka inginkan. Maka tidak heran, jangan iri Pak Bu. Kadang itu kita bertanya, Ustadz, kenapa sih orang-orang kafir, orang-orang yang tidak pernah sholat, orang-orang yang gemarnya maksiat, kok mereka itu kaya raya, kok hartanya banyak, mereka punya jabatan, mereka mudah urusannya di dunia. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, kita kan nggak tahu urusannya nanti di akhirat. Karena tujuan kita itu bukanlah dunia, tapi akhirat. Adapun dunia, mari kita jadikan sebagai sarana atau wasilah untuk menggapai kesuksesan akhirat. Kadang itu ada yang bertanya, ya, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, itu kadang, Pak Bu, protes. Kadang bertanya kepada orang muslim, hei orang muslim, kenapa dalam ajaranmu kok enak sekali? Ya. Kalian mengerjakan amal soleh, dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita beramal soleh, infak banyak sekali, membantu anak-anak yatim, kok kita nggak mendapatkan apa-apa? Bagaimana ini? Ya. Justru kita ini kan nggak adil kata mereka ya. Nanti bisa dilihat, ya, dilihat di dalam YouTube, ya. Ustadz Adi Hidayat itu pernah ditanya seperti itu. Justru ini menjadi bukti bahwasanya Allah itu adil Pak Bu. Ya. Menjadi bukti bahwasanya Allah itu begitu adilnya. Karena syarat, ya, syarat diterimanya amal ibadah kita, ya, Allah akan mengganti amal soleh kita dengan pahala, dengan janahnya, ataupun dengan surga Allah. Itu syaratnya apa Bu? Amanu wa amilus solihat, beriman dulu kemudian mengerjakan amal soleh. Jadi setiap amal soleh yang tidak dilandasi dengan keimanan kepada Allah, artinya dia tidak beriman, ya tidak diterima. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, kemudian mengerjakan amal soleh, Allah berjanji balasannya adalah surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu di beberapa ayat dalam Al-Quran sangat banyak disampaikan. Mesti sebelum wa amilus solihat, itu apa Pak Bu? Amanu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, monggo mulai hari ini, saat ini, kalau ibadah yang kita laksanakan setiap harinya, bahkan terlebih ibadah-ibadah yang wajib, kalau kita tujuan atau niatnya hanya mencari kebahagiaan dunia, mari kita ganti. Tujuannya adalah kebahagiaan akhirat. Adapun kebahagiaan dunia, insya Allah itu nanti akan
akan mengikuti. Maka ini adalah dua ayat yang sangat dahsyat yang menjadikan para sahabat, banyak sahabat itu menangis karena takut jangan-jangan nanti ketika di akhirat, ketika aku bertemu dengan Rabbku, ternyata aku tidak membawa pahala sedikit pun karena pahalanya sudah diganti dulu, disegerakan di dunia. Maka pantas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu kan mereka juga beramal soleh, Pak. Jangan dikira orang-orang non muslim itu mereka tidak melaksanakan amal kebaikan, bukan amal soleh, amal kebaikan. Justru mereka itu banyak di antara mereka itu mudah sekali memberi, mudah sekali bersedekah, menyantuni anak yatim. Tapi sayang, mereka tidak beriman kepada Allah, maka balasan mereka itu disegerakan oleh Allah di dunia. Pantas mereka kaya raya. Mereka banyak sekali mempunyai perusahaan. Karena itu balasan apa yang mereka lakukan disegerakan di dunia. Tapi di akhirat nanti orang-orang kafir itu tidak sedikit pun mencium atau mencicipi kebahagiaan apa, Pak Bu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita meskipun hari ini kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi, ujian yang begitu berat, kok rasa-rasanya ibadahku, kebaikanku selama ini kok tidak segera diberikan balasan oleh Allah, kok Allah juga belum mengangkat diriku ini dari satu permasalahan yang rumit. Maka jangan bersedih Bapak Ibu-ibu, apalagi kapok untuk melaksanakan amal soleh. Alah, amal soleh juga kehidupannya masih seperti ini saja. Jangan sampai naudzubillahi min dalik. Kita harus yakin bahwasanya semua balasan pahala yang kita akan dapatkan nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita di akhirat. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya tidak termasuk golongan sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Hud ayat ke-15 dan ayat ke-16, golongan orang-orang yang tidak akan mendapatkan apapun di akhirat kecuali nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini semoga menjadi manfaat untuk pribadi saya dan kepada seluruh jamaah sekalian, agar kita semakin yakin bahwasanya segala apa yang kita perbuat itu ada balasannya. Ingat, balasan tidak hanya di dunia, akan tetapi balasan yang sempurna, balasan yang sangat adil, yaitu nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.